Halo, selamat pagi teman-teman. Maaf saya ulang ya. Di sini kita akan membahas berikutnya adalah penulisan kata. Penulisan kata dalam bahasa Indonesia yang pertama adalah bentuk kata dasar. Kata dasar itu seringkali kita mengalami kesulitan ya, mana yang merupakan kata baku dan mana yang tidak baku. Di sini tidak usah saya sebutkan satu persatu, silahkan Anda cermati sendiri. Ada aerobik, yang menulisnya yang benar adalah aerobik bukan aerobik. Kemudian sampai dengan biaya, yang betul adalah biaya bukan biaya. Silahkan dicermati sendiri ya teman-teman. Kemudian penulisan kata ulang itu biasanya menggunakan kata hubung ini atau disebut strip ya, kalau orang awam bilang. Nah, yang pertama adalah pengulangan kata dasar. Pengulangan kata dasar contohnya anak-anak, macam-macam, terus bapak-bapak, ibu-ibu, gitu. Kemudian berikutnya adalah pengulangan kata berimbuhan. Kata berimbuhan ini berkejar-kejaran. Contohnya di sini cara penulisannya yang benar seperti ini, didorong-dorong. Cara penulisannya yang benar seperti ini. Berikutnya adalah penggabungan kata. Pengulangan gabungan kata maksud saya. Ini contohnya meja tulis, bukan seperti itu cara menulisnya. Yang benar adalah meja tulis. Rumah sakit, rumah sakit, rumah makan, rumah makan. Begitu. Ada orang tua yang menyatakan orang tua merupakan wali murid dari orang tuanya siapa, atau orang tua yang menyatakan parubaya itu adalah orang tua atau orang-orang tua. Nah, kemudian pengulangan kata yang berubah bunyi juga digabung dengan tanda seperti ini. Tanda ini sayur mayur, lauk pauk, ramah tamah, bolak balik. Nah, begini silahkan disimak sendiri. Berikutnya pemenggalan kata. Pemenggalan kata ini yang bisa dipenggal adalah pemenggalan kata dasar yang pertama. Kata dasarnya suara. Ingat ya, kata dasar itu kata yang memiliki makna, yang dapat berdiri sendiri. Baik, contohnya adalah kata dasarnya adalah suara, dipenggal suara. Seperti ini contohnya ya teman-teman, bisa disimak sendiri. Sini sampai bangkrut dan banyak lagi contohnya. Sebetulnya bangkrut, ini bangkrut, dikasih tanda hubung seperti ini. Kemudian pemenggalan kata berimbuhan. Nah, imbuhan ini kan mengalami perubahan bentuk dan partikel seperti lah dan kah ya. Nah, yang ditulis serangkai makanan. Nah, ini kalau dipenggal seperti ini, makan, akankah, seperti ini ya teman-teman. Berikutnya pemenggalan kata ulang. Ini misalnya masing-masing, terus ini dipenggalnya bukan masing, strip, sing, strip gitu, bukan, tapi langsung masing, tanda hubung strip ya, kemudian masing, seperti ini. Berikutnya penulisan gabungan kata. Penulisan gabungan kata ini sering bervariasi ya, antara lain yang pertama kita langsung ke contohnya saja. Kaidah penulisan gabungan kata sebagai berikut. Yang benar itu digabung atau dipisah. Gabungan kata yang termasuk lazim disebut kata majemuk. Bagian-bagiannya ditulis terpisah. Contohnya bina usaha, cagar alam, kerjasama, ini ditulis dipisah. Contohnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Sampai serah terima ditulis terpisah. Gini. Berikutnya ada gabungan kata yang sudah dianggap biasa sebagai satu kata. Contohnya ini gabungan kata yang sudah perlu benar atau sudah senyawa, makna tidak dapat dikembalikan kepada makna unsur-unsurnya. Misalnya kata daripada dan barangkali. Maknanya tidak dapat dikembalikan kepada dari dan pada atau barang dan kali. Maksudnya ini kata dari dan kata pada itu kan bisa berdiri sendiri. Tapi kalau digabung, kalau misalnya ditulis ini digabung bukan dipisah seperti kata seperti ini.
bukan kata yang seperti ini tadi, tapi ini digabung karena ini sudah dianggap satu kata. Nah, kata daripada berfungsi untuk membandingkan dan kata barangkali berfungsi untuk modalitas yang bermakna tidak pasti. Nah, kemudian contohnya apabila, yang betul adalah apabila, barangkali, bila mana, bumi putra, daripada, contohnya padahal. Ini sebetulnya dua kata tapi sudah dianggap menjadi satu kata. Sapu tangan, segitiga, seperti ini, bukan segi dan tiga tapi segitiga. Matahari bukan mata dan hari, tapi mata mempunyai makna panca indera, hari juga mempunyai nama-nama hari, begitu ya. Nah, tapi mereka itu kalau digabung, matahari itu mempunyai satu makna, yaitu planet, gitu ya, planet di tata surya. Nah, maksudnya misalnya ini menjadi sebuah makna tersendiri, jadi digabung menjadi satu. Nah, kemudian ada gabungan kata yang salah satu unsurnya tidak dapat berdiri sendiri. Tadi saya bilang kata dasar itu syarat kata yang bisa berdiri sendiri. Nah, ada gabungan kata yang satu unsurnya dia merupakan kata juga tapi tidak bisa berdiri sendiri, jadi tidak bisa disebut kata. Contohnya antara, catur, ini tidak bisa. Perilaku. Nah, laku bisa berdiri sendiri tapi peri tidak bisa. Kemudian catur warga. Catur itu sebetulnya artinya 4, tapi catur juga tidak bisa berdiri sendiri. Warga bisa berdiri sendiri. Catur warga berarti 4 jumlah sebuah warga, gitu ya, atau 4 keluarga. Dalam satu keluarga itu terdiri dari 4 jiwa, gitu, atau catur warga. Misalnya ayah, ibu, dan 2 anak. Biasanya contohnya seperti itu. Begitu. Kemudian catatan di sini, jika unsur yang tidak bisa berdiri sendiri atau unsur terikat di sini, tapi diikuti penulisannya itu diikuti huruf kapital, maka dikasih tanda hubung ini, tanda strip juga di antara kedua unsur tersebut. Contohnya non RRC, non Indonesia. Jadi non ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kata depannya ini kapital R dan I, maka diberi tanda penghubung. Paham ya teman-teman? Kemudian berikutnya ini adalah unsur maha. Unsur maha dan peri sebagai gabungan kata ditulis serangkai dengan unsur berikutnya yang berupa kata dasar. Akan tetapi jika unsur berikutnya kata berimbuhan, penulisan maha dan peri itu dipisah. Nah, maha kasih itu digabung, atau di sini maha murah, nah itu digabung. Nah, tapi kalau ada imbuhan pe, gitu, pengasih, maha pengasih dipisah, maha pemurah itu dipisah, kecuali esa. Nah, dalam ketuhanan yang maha esa, walaupun ini tidak berimbuhan tapi tetap dipisah, tidak digabung, bukan jadinya mahesa, seperti itu. Paham ya? Berikutnya, kalau gabungan kata hanya mendapat awalan atau hanya mendapat akhiran. Nah, yang mendapat awalan atau akhiran itu digabung, tapi berikutnya tetap dipisah. Contohnya, berterima kasih. Terima kasih ini kan dipisah penulisannya. Nah, mendapat imbuhan ber, maka yang digabung dari imbuhan itu adalah yang di depannya adalah berterima, kemudian tetap dipisah kasih, begitu ya, berterima spasi kasih. Kemudian hancur leburkan, yang mendapat imbuhan kan itu lebur, yang di belakang menjadi hancur spasi leburkan. Paham ya teman-teman? Nah, berikutnya kalau misalnya gabungan kata itu dua-duanya mendapat imbuhan di awal dan di akhir, maka semuanya menjadi digabungkan. Contohnya uji coba, uji spasi coba, ini mendapat imbuhan di dan mendapat imbuhan kan, ini akhirnya digabung semua. Kalau tidak ada
di, kalau tidak ada imbuhan di dan tidak ada imbuhan kan, tulisan uji coba ini kan dipisah, uji spasi coba. Tapi karena mendapat imbuhan di dan mendapat imbuhan kan, maka akhirnya tulisan ini jadi digabung, diuji cobakan.